tentu tidak. Dara, saya hostnya, Taufik Ertalalu. Dara, kita ngopi bareng di TVRI, saya hostnya. Oke, Dennis Silvi Bokis. Iya. Sebenarnya dari sini benar-benar teman saya. ya, bukan teman akal-akal karena baru mau kuda apa pun, karena memang Betul. orang ini the real berteman. Yes. Kita reuni. Senang ya, saya mau jujur ke teman ngopi. Ini tuh memang momen yang paling Spesial karena bisa kembali berada satu meja, satu studio, satu ruangan. berhubungan dengan Dennis karena dulu zaman itu orang siaran sama-sama ya. Betul ya. Akhirnya ditemukan kembali ya. Ya bisa dibilang ya itu tadi reuni. Reuni, tapi waktu itu teman ngopi tidak ada ini Tidara. Tidak ada. Dia lagi tidur. Itu artinya Tidara itu belum lahir di sekitar tahun 2019 ya, 2018. Belum. Sebenarnya ada kakaknya dulu, tapi di Makassar gitu. Cuma karena sudah pindah di Gorontalo, hasilnya ya udah Dara diciptakanlah. Terlahir kembali. Dennis tidak tahu mana ini boneka-boneka. Kalau takut, kalau lagi di kamar, iya saya dengan kalau di kamar itu taruh matanya ditutup. Jangan tutup tutup DP DP mata. mata. Karena kalau saya, teman ngopi, memang saya tidak begitu suka dengan benda-benda seperti ini. Dulu pernah di kontrakan saya di Jakarta, istri saya senang boneka, kata Dennis. Jadi Dia tahu boneka besar di sudut kamar, seolah-olah kalau anak pulang habis kerja, mau masuk kontrakan, itu boneka ada persis di depan panah. tidak bergerak begitu. Sejak saat Itu boneka orang oper ke orang lain. jadi ketika bertemu dengan Tidara, ini Ini semacam mimpi buruk sebenarnya buat anak. Akti Allah. Apalagi teman ngopi kalau perhatikan ketika Tidara bicara, Dennis itu seolah-olah bibirnya tidak bergerak. Jadi Tidara ini seolah bicara dengan suaranya sendiri. Padahal sebenarnya suara itu bukan datang dari Tidara, tapi dari Dennis. Teknik apa itu sebutnya? Itu namanya bicara atau ambil suara dalam perut itu lebih ke ventoris. Ya. Ventriloquis. Iya, itu dia sebenarnya. Karena banyak orang yang tidak paham sih seperti itu. Jadi makanya kita lebih bilang ya udah diambil aja dari dalam perut suaranya gitu. Itu salah satu teknis. Sebenarnya boneka ini namanya papat. Kalau zaman dulu orang biasanya tuh main boneka seperti ini dia yang kayu. Cuma karena anak-anak itu takut, katakan kalau kayu itu matanya bergerak, sedangkan hidungnya juga bergerak. Jadi kalau untuk show sekarang biar anak-anak tidak takut kita pakai bonekanya yang kain. Yang begini, lebih anak-anak friend justru iya gitu. Dennis, kita orang ini baku taman lama, tapi Dara ini adalah sosok yang baru. Betul. Kenapa tiba-tiba tertarik? Padahal setahu saya Dennis ini penyiar radio, MC, Voice of Talent, kemudian ini bawa boneka ini. Apa ya, rindu aja dengan yang kegiatan-kegiatan dulu waktu di Makassar. Kalau Makassar dulu sih punya sepupu boneka. Dulu nge-MC juga ke ulang tahun anak-anak. Nah, karena di Gorontalo kenapa darahnya tercipta, ya rindu aja gitu. Terus menantang juga. Terus di Gorontalo kan belum ada. Ya. Bongana sendiri ini di Gorontalo yang setahu anak begitu. Okay. Dan banyak juga orang bilang seperti itu. Nah, akhirnya si Dara cantik ini lahirlah. Kenapa namanya Dara? Karena kan Makassar. Kalau Gorontalo kan no uti. Nah, kalau Makassar itu dia Dara dan Daeng. Nah, makanya kenapa namanya Dara? Nah, dia ini sebenarnya orang Makassar. Oh, orang Makassar. Tapi DP Mama marga Bokis. Nah, itu dia. Blasteran. Oh. Blasteran. Gorontalo Makassar. Gorontalo Makassar di. Iya. Biar bukan ya blasteran barat, tapi kan Blasteran Gorontalo Makassar. Jadi Tidara ini sekarang Dennis sudah masuk dia kan punya aktivitas ya, kesibukan. Saya sebagai penyiar yang saya sebut tadi, Dara ada dibawa kemana-mana. Iya. Ngapain ini kok? Mau panggil Bacirita? Tidak Bapak tanya? Tidak am.
Coba, Apa tadi? coba saya coba tanya ya. Penting Boleh, untuk tanya-tanya Dara. Sambil saya jangpeleng apa mulut Oh, supaya jangpele. orang dapat lihat. Oke, sorong kalau begitu. Iya, iya. Orang dapat lihat yang bicara ini Tidara, bukan Tidenis, DP Mama. Oke. Oke. Wah, Dara, apa kabar? Baik. Gak Baik. Nah, dia ini agak susah. Kalau bicara B, M sama V, F itu susah. Karena kan mulut. Challenging memang ini. Denis kalau wawancara boneka gini karena Yang ada di pikiran itu soal boneka. something horror. iya. Oh, nyetak. Ya. Dulu sih sejarahnya Kenapa ada boneka dulu kan pakai kayu. Dulu itu konon katanya waktu acara horor gitu, lebih ke roh gitu, memanggil rohnya. Oh, memang. Coba nanti share saja papat yang zaman dulu yang boneka kayu kan memang mukanya itu seram-seram. Nah kalau di Indonesia makanya dibuatlah untuk yang model seperti ini kain biar anak-anaknya nggak takut. Jujur pernah ada pengalaman buruk kan ada yang Tidara ini? Alhamdulillah tidak. Biar bom bagara DP mata Denis. Ini ada bagara? Tidak ada, alhamdulillah. tidak, dan cuma ya kalau di kamar atau lagi ditaruh di mana nggak usah kan makanya Ditutup aja. Tapi kan ini tidak menyerupai manusia. tangan yang 4, setan 5. Jadi Sodo apa dia? Jangan begitu. Umur berapa Tino? Umur. Umur 6 tahun. tahun. Oke, nanti kita lanjut lagi. Lillahi speechless anak ini ngomong sama dia minum kopi dulu Denis. Kasih minum kopi dia. Padahal tidak gelap, tapi saya merasa ini nuansanya berbeda, horor begitu ya. Tidak sebenarnya, tergantung dari diri kita sendiri sih ya. Oke. Jadi untuk orang-orang yang agak tidak terbiasa dengan boneka, kemudian ini teknik yang bagi saya kan tidak dapat lihat, tidak di sini bicara tuh, tapi dia bicara jadi semacam sesuatu yang menakutkan begitu. Nah, edukasinya untuk orang macam anak ini apa kira-kira Denis? Edukasinya sih sebenarnya sih lebih saya waktu pertama suka Jadi main sama boneka seperti ini kayak satu tantangan yang di mana otak kita dua-dua beda kerjanya ya, kiri beda kanan beda. mana saya harus berpikir apa yang harus saya ucapkan, terus gimana juga harus sinkron mulut, tangan dengan apa yang dibicarakan. Ya. Kalau dari sudut pandang orang-orang macam Ana ini berarti tinggal sudut pandangnya saja ya. Iya. Bahwa boneka itu Tidak semenakutkan macam yang kita Iya, pikir. betul. Kalau Dan ini ya tapi hal cantik aja. juga ya. Hah? Nah, bilang halu. Oh bilang Ini luar biasa. Nah, satu yang menarik juga Ti Denis ini latar belakang pendidikannya S1 manajemen perbankan. Harusnya ada di bank begitu ya, ketemu nasabah. closing miliaran. Iya. Tapi malah tertarik dengan seni. Sebentar, saya mau ulang. Ventriloquist. Ventriloquist, Betul? iya. Ventriloquist. Kenapa? Menariknya itu banyak tantangan sih sebenarnya. Itu yang tadi karena harus Iya. kerja otak kiri, otak kanan. Otak kiri, otak kanan itu berbeda kerjanya dalam satu tindakan gitu. Ya, karena itu ya agak susah. Tapi pernah saya keceplosan gitu. Mau suaranya Dara, tapi mulutnya tidak terbuka. Sempat tuh waktu live gitu. Tapi bisa disiasati gitu.
Jadi pintar-pintarnya kita ya. Oh, itu tak bikin buat itu sih. Pernah pasti. Pas Luar biasa. tidak seprofesional yang lain-lain Luar gitu. biasa, luar biasa. Tidara ini mau umur panjang, Dennis, atau cuma karena Saya lagi rindu dengan Dara dulu di Makassar. kemudian dibangkitkan, Insya ada Allah masanya umur dia panjang. redup lagi, Insya Allah akan umur panjang. umur panjang. Akan jadi partner ketika MC, misalnya di Dennis nanti kalau misalnya kalau MC memang yang ada bawa-bawa Dara atau bagaimana nanti? Iya, of course ya. Lebih akan selalu bawa dia lebih ke kayak ulang tahun anak-anak. Alhamdulillah nih Gorontalo sudah sering memakai Dara juga. Oke. Tidara ini ada muncul di Instagram, sudah mulai diperkenalkan ya, Sudah mulai, tapi masih tipis-tipis. tipis-tipis. Oke, oke. Dara, sehat? Ini yang bikin bonekanya siapa, Dennis? Konsepnya, oh teman. Konsepnya sebenarnya mau pesan yang laki-laki, suara Daeng laki-laki, ya? daengnya. Oke. Cuma karena Belum dapat nih suara untuk suara laki-laki itu agak susah ya kan ya. Jadi lebih ambilnya si Dara aja, cewek. Karakter Dara. Cewek. Tapi boleh ventriloquis dengan suara laki-laki, Dennis? Pernah coba-coba. Pernah coba tapi nggak suka, belum dapat sih, belum dapat Dia feel-nya. coba. tinggal mau Dia coba dulu Biar bawa apa? Kata-kata dia Daeng ya. Jangan, nanti aja deh. Oh, oke, baiklah. Masih sementara di. Iya, nanti kita tunggu kapan. nanti iya. Berapa lama belajar ventriloquis? Itu Dan lukis itu kalau hitung dari Makassar sih dari 2010 itu coba-coba kebetulan ada teman yang besar juga Yang yang sama. ventriloquis juga. sama terus diajarin iya dari 2010 sampai sekarang sih. Tapi sempat berhenti. 3 tahun, lumayan loh. 3 tahun untuk bangkit lagi cari suara yang lain itu agak susah. Tantangannya itu di situ. Apalagi kan kita kalau ngomong pakai bahasa perut. Oke. Orang pakai bahasa perut, nah itu kan ngos-ngosan gitu. Duduk ada tekniknya. Ya, Iya, sendiri. makanya tuh harus duduk tegak. Oke. Seperti kita kalau siaran gitu. Duduk Gitu ya. tegak, terus diafragmanya, perutnya itu kan namanya kalau suara perut itu ditahan. Oke. Tahan perut. Oke. Oke. Kalau saat bicara, nah untuk mulutnya itu kan ada banyak versi. Hmm. Yang tadi saya itu lebih senyum. Ada yang cuma Biasa tapi terbuka sedikit. Halo. Oke. halo, halo. Coba. Coba. Halo, tahan perut. Oke. Hai, halo. Tidak lepas. Benar. Tidak stres nggak itu baik. Kalau makanya ngambilnya itu kalau MC lebih suka Iya, sih iya. lebih ke show sih, Iya. ya show. Kalau MC kan Harus bagaimana anak-anak itu tertarik. tapi alhamdulillah Ini namanya anak-anak ya kan ya. Ya. Ya, oke. Dennis, Iya. kan temannya yang bikin. Ini DP rambu, pirang bagian ini, DP baju. Kalau baju Yang pilih itu konsepnya memang di Dennis atau Ngoni ngobrol, konsul, sebaiknya Tidara itu mau dikonstruk jadi model begini. saya cuma pesannya maunya yang rambut panjang. Nah, kenapa rambutnya itu bisa dibuat-buat seperti ini gitu ya kan. Kalau bajunya sih lebih milihnya makanya lebih ambil yang lebih 1 tahun gitu. Darahnya itu kayak anak 1 tahun. Jadi ambilnya baju-baju 1 tahun. Oke. Bukan 6 tahun dia. Hah? Bukan 6 tahun. Ibu, oh tidak maksudnya Oke. DP baju. kalau ukuran 6 tahun Terlalu basah. Ya. Ya begini. Dara ini ini nanti akan jadi partner. MC-nya Dennis kemana-mana. Kemudian juga sekarang partner siaran juga. Partner siaran iya, tapi dia sesekali aja. Begitu ya. On air begitu ya. Lebih ke live aja. Orang-orang suka ya sekarang. Alhamdulillah dulu waktu sempat turun lapangan nih ya siaran gitu ya. Kunjungi 2 sekolah. Paling di apa ya? Anak-anak itu setelah selesai acara nih, dia yang minta
tarik rambut. Oh, Kayak apa oke. penasaran ya Oke. gitu ya. Nanti orang bahas lagi lebih banyak soal darah. Ana juga ternyata sekarang sudah lebih Oh, sudah lebih tenang ya. connect ya dengan darah. Minum kopi dulu, Dar. Boleh. Oke, dipilih Dennis ya. mau yang jawab Denis Atau tidak? Boleh. Cepat. Oh. Pojok. Denis atau Tidara? Darah. Oke. Nara, jawab ini. Oke. Mau tak tinggal? HP atau dompet? Dompet. Oke, dompet. Tak tinggal lipstick atau Atau parfum? Mekah atau Turki? Oh, pilih maka Odif. Jadi penyiar atau wirausaha? Gak bisa dua-dua ya? Tak so. Jadi penjara tuh Wirausaha. Jadi ikut mama ya. Ikut mama. Nah, Memang Tidara yang bersuara, tapi itu isi hati dari yang menggerakkan sidak. Oke. Lipstick, kenapa parfum, lebih baik tak tinggal parfum. lebih baik tak tinggal parfum? Ya pilihnya lipstick ya. Karena apa ya? Sangat dibutuhkan sih sebenarnya untuk cewek ya. Pokoknya sesadiking anak. Sadis-sadis. Ya you know me lah. You know me lah, oke. Ternyata lebih baik pergi di Turki. Kenapa tidak pergi umroh, Jo? Nanti abis dari Turki semua pergi di umroh. jalan-jalan dulu baru Fokus ibadah. Oh, begitu ya. Yes. Kenapa? Selain itu kenapa? Turki ada yang spesial. Turki sangat, saya rasa sangat indah sekali. pikir. Kota romantis, yang paling spesial. Cocoknya di situ ganteng-ganteng. Amin. Kamu lihat Turki. Amin ya Allah. Benar. Jadi penyiar. Cita-cita memang Denis ini penyiar ya? Sebenarnya sih cita-cita jadi penyiar. Baru kita pada sekolah manajemen permata. Tidak. Tidak ambil komunikasi atau jurnalistik Nah. yang dekat-dekat lah sama penyiar. Apa ya, dulu itu sih sebenarnya maunya kerja di bank. Kebetulan Bapak juga kan di bank gitu. Sudah kuliah disetujui, oke. Sudah mau selesai apa. Pas selesai dia bilang, Papa bilang tidak usah bakal jadi bank. Kenapa? Iya, bank sekarang katanya beda sama bank dulu gitu ya. Gitu. Terus juga kan tanggung jawabnya di bank itu kan besar sekali gitu ya. Padahal orang dalam So itu sebenarnya suka sekali mau bakal jadi bank. Cuma salah-salah orang tua solar. tidak kasih, lebih iya, baik jadi penyiar. penyiar aja. Gitu. Mau jadi penyiar sekeren Tata Denis itu apa ya? Modal sekarang. Aduh, Sebenarnya sih lebih ke percaya diri aja. Iya. mau jatuh bangun itu hal sudah biasa. Itu seperti itu ya. Banyak yang orang ngasih tahu nih, ini sebenarnya nggak bisa kayak gini, nggak bisa kayak gitu. Saya lebih suka situ daripada dipuji. Jadi tidak boleh memuji, lebih Jangan. baik dikritik. Tidak panas hati kalau misalnya. Nah, dikritik, apalagi kan di industri broadcasting, penyiaran radio ya, atmosfernya kan Iya. merasakan ya, tidak mudah begitu. Sangat-sangat tidak mudah. Bicara soal panas ya manusiawi ya kan. Tapi tergantung juga ya, di kritiknya ini kritik apa dulu. Kalau memang kritiknya terkait dengan pekerjaan, profesi kita saat itu, it's okay. Tapi kalau mengkritik yang hal-hal yang lainnya itu ya saya seperti terima. Pasti tidak terima. Tidak. Ada pengalaman buruk selama di broadcasting? Ada pasti. Nah, tidak Ada, dapat lupa. ada Pokoknya sampai sekarang sekali, ya, ada sekian. Ada ya. Untuk Ya, berdamai betul. dengan itu bagaimana? Hal-hal buruk. Berdamai ya dijalani aja sih. Ya itu. Kita ketemu dengan orang yang jahat kayak kita, yaudah dihadapi, jangan dihindar. Damai walaupun namanya ya kalau namanya Hati yang sudah luka itu kan pasti pada ada bekasnya.
seperti itu. Tapi untuk berdamai, ya itu berusaha untuk mendamaikan diri sendiri gitu. Itu lebih baik untuk lingkungan juga ya kan. Itu juga salah satu modal untuk tetap bertahan di industri ini ya. Betul. Semua pekerjaan pasti ada masalah, pasti ada trouble-nya, tapi kembali dari diri kita juga. Karena yakin orang akan lihat kita, kemampuan kita seperti apa, ya memang dari diri kita sendiri sih. Nanti kalau salah, apa yang dia salah atau tidak, tergantung penilaian orang. Ini kan semua pekerjaan, semuanya soal suara ya, penyiar, suara ventriloquist, suara MC juga. Satu waktu, Kalau ada pekerjaan yang tawarannya, salary-nya jauh lebih besar dari pekerjaan yang mengandalkan suara ini, kenapa tinggal? Tapi pekerjaannya seperti apa dulu? ya macam-macam. Tawarannya besar. Akankah Dimatikan. pekerjaan sebagai penyiar radio MC ditinggalkan? Oh no, tidak. MC tidak akan ditinggalkan, penyiar tidak akan ditinggalkan, Dara juga tidak akan ditinggalkan. Gitu. Kalau tadi bisnis ya, kan kita siaran sambil bisnis kan bisa. Zaman sekarang itu kan apa-apa bisa main HP doang, udah bisnis. Makanya siaran jalan terus. Jalan Mau terus. pensiun tetap sebagai penyiar. Iya, insya Allah. Insya Allah ya, ada tarekam ini, jejak digital. Jejak digital ya. Tadi Dennis juga sempat menyinggung soal berwirausaha, kuliner ya. Kuliner, Suka masak, suka sekali. suka makan. Suka makan itu lagi yang paling penting. Tidak setengah mati bagi Bagi ini, apalagi kan saya kalau lihat ya, di Instagram. produknya dipakai salah satu maskapai penerbangan, Ya, luar biasa kemarin. Itu bisnisnya Dennis. bukan Dara. Bagaimana bangun itu? Alhamdulillah juga bisnis kemarin itu lebih ke kayak kaget gitu, kok tiba-tiba kita dipanggil. Seperti dulu Presiden datang. Kan cateringnya pakai cateringnya Dennis. Gitu. Pengalaman sih banyak sih. Setiap pekerjaan itu punya pengalaman yang berbeda-beda. Gitu. Apa pesan untuk orang-orang yang mau multitasking seperti Dennis? Pesan untuk teman-teman ngopi ya, mau jadi multitasking sih pastikan jangan putus asa, percaya diri dan jangan malu sih sebenarnya. Terima kasih sudah ngopi bareng di TVRI. Dara makasih, nanti mau kudapat lagi. Boleh. Iya.